Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas DC pinjol makin sering datang ke rumah untuk menagih. Nah, ini pihak ketiga dari DC pinjaman online selalu datang ke rumah. Contohnya misal seperti Akulaku, Kredivo, kemudian Kredit Pintar, nah kemudian Tunaiku dan Home Credit. Nah, itu banyak terjadi, bahkan di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam pun ada juga ya teman-teman. Bagaimana sih cara sebenarnya untuk mencegah mereka datang ke rumah? Jadi hindari hal ini ya teman-teman, agar kemungkinan besar mereka mungkin setidaknya sedikit menghambat untuk datang ke rumah teman-teman. Ya setidaknya teman-teman nggak diprioritaskan ya, jadi diprioritaskan yang paling terakhir untuk ditagih. Nah, yang pertama adalah teman-teman jangan terlalu merespon chat mereka atau telepon dari DC pinjaman online tersebut, karena mungkin sebagian orang akan merasa kalau teman-teman itu kooperatif dan teman-teman dipermudah untuk masalah penguluran waktu. Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Semakin teman-teman kooperatif dengan DC tersebut, maka teman-teman akan diprioritaskan untuk daftar penagihan yang memiliki prospek yang tinggi untuk pembayaran. Kenapa? Karena teman-teman itu kooperatif, karena teman-teman mudah untuk dibujuk, teman-teman mudah untuk berkomunikasi, maka teman-teman akan terus-terusan dihubungi dan akan lebih diprioritaskan untuk didatangi. Ya, atau contohnya mungkin Akulaku itu sering banget ya datang berkali-kali DC-nya. Ketika teman-teman kooperatif dan terus membalas chatnya, ya mungkin bisa jadi DC-nya itu berbeda-beda datangnya, tapi yang dinilaikan sebagian bahasa nasabah ya atau debiturnya. Intinya, jika teman-teman sebagai peminjam yang berpotensi lebih besar untuk bisa melunasi dengan lebih cepat, ya teman-teman akan sering dikunjungi dan akan sering dikomunikasikan ya. Jadi hal-hal yang mungkin akan sedikit membantu untuk memperlambat DC tersebut datang ke rumah biasanya orang-orang yang seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman dikunjungi DC dari Akulaku ataupun di DC Kredit Pintar, DC EasyCash, DC Ada Kami, silahkan teman-teman bisa saling-saling informasinya di kolom komentar. Yang membuat orang takut yaitu dikenai sanksi hukum jika teman-teman sampai memblokir WA atau memblokir handphone DC pinjol tersebut. Jadi nampaknya banyak ya teman-teman yang mulai sadar terkait masalah blokir WA dari DC pinjaman online, yang mana itu tentu sangat mengganggu, yang pada akhirnya sekarang setiap penagihan mulai diberikan statement khusus. Nah, ini tentu saja hal yang cukup menarik untuk kita bahas, di mana bahwa dasar hukum yang mereka ajukan adalah tentang lari dari kewajiban. Ya, blokir nomor WA, blokir nomor pinjol itu kan sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman. Itu kan adalah hak asasi teman-teman untuk memblokir, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini. Dan kebanyakan dari pihak pinjol itu adalah pihak ketiga yang terus-menerus menagih, meneror, bahkan akan mendatangi ke rumah teman-teman. Jangankan gitu, kita nggak angkat telepon dari mereka itu juga nggak masalah ya teman-teman. Itu adalah hak asasi teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu takut ancaman ataupun apapun itulah ya teman-teman. Karena begini ya, itu kan lumayan sering yang bertanya tentang masalah blokir WA ini. Itu aman nggak sih ketika kita nggak respon sama sekali dari WA tersebut, dan efeknya apa sih ketika kita memblokir nomor DC pinjol tersebut? Ya jawabannya nggak ada ya teman-teman, sudah sering kali saya membahas. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait risiko-risiko dari DC tersebut. Saran saya teman-teman tetap cari kerja, tetap cari uang. Nah, nanti ketika teman-teman itu sudah mempunyai uang, teman-teman baru bisa membayar hutang pinjol tersebut. Apakah peluang kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online bisa masuk penjara jika kita tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara undang-undang kita sudah pasti tahu lah ya teman-teman, untuk pinjol, hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini, yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya teman-teman dari aturan dari dulu banget. Kita tidak akan bisa masuk penjara
Ya kalau cuman nggak bisa bayar hutang, clear ya teman-teman sampai di sini. Nah sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, undang-undang perlindungan pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya teman-teman. Ini kan gede banget ya teman-teman. Di seperti itu ya teman-teman terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.